Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senat Muljati dengan NIM 24 akhiran 153. Sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Di sini ada topologi 1 PC, 1 switch, 2 router, R1 dan ESP, dan 1 server. Ini tabel pengalamatan. Lalu ada tujuan dan skenario, kebutuhan perangkat. Lanjut, lalu langsung kita buat sesuai topologi tersebut. Susun satu PC, satu switch, dua router, lalu satu server. Setelah itu kita ubah terlebih dahulu penamaannya sesuai topologi. Ini PC A, S1, R1, ini ISP, dan yang server ini kita namain eksternal. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Kita sambungkan terlebih dahulu dari PC A ke S1 ini menggunakan copper strike through. Ini fast ethernet 0 ke fast ethernet 06. Lalu dari switch ke R1 ini fast ethernet 05 ke R1 gigabit ethernet 01. Lalu dari router ke router ini menggunakan copper crossover di gigabit ethernet 0 ke gigabit ethernet 0 juga. Lalu dari ISP ke eksternal ini menggunakan copper strike, ini ethernet 001 ke ethernet 0. Setelah itu lanjut, langkah selanjutnya yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita reload terlebih dahulu di S1 ini, LI, ini enable config terminal, habis itu SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Enter saja, lalu N, lalu kita ketik reload. Yes, kita tunggu terlebih dahulu. Di sini sudah kita reload untuk S1 terlebih dahulu. Lanjut langkah selanjutnya yaitu konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita ke PC untuk memasukkan IP configuration. Di sini IPv4-nya kita sesuaikan dengan topologi, yaitu 192, 168.1.10. Subnet masknya otomatis saja. Default gateway-nya kita gunakan yang di R1 ini. Kita copy saja. Untuk IPv6-nya kita masukkan juga default gateway-nya, 192.168.1.1. Untuk IPv6-nya kita masukkan yang ini, copy saja. Untuk prefix-nya 64. D8 ACAD 1. Untuk default gateway-nya menggunakan yang ini.
kita copy juga. Untuk IP address untuk PCA sudah. Lanjut konfigurasi router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Untuk masuk ke R1. Klik saja. Kita masuk ke enable terlebih dahulu. Config terminal. Di sini langsung copy saja biar cepat di sini. Paste. Sudah untuk R1. Kita lanjut untuk ISP. Masuk saja. Ini enable. Masuk ke configure terminal. Lalu ini copy aja juga biar lebih cepat. Sudah. Untuk lanjut ke S1, kita masuk juga ke S1. Klik enable terlebih dahulu. Masuk ke configure terminal. Ini copy saja. Sudah. Lanjut ke jika sudah mengkonfigurasi ketiganya, masuk ke langkah 5, konfigurasi tabel IP host pada router 1. Untuk R1 ini tabel host IP mungkin Anda menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address-nya. Tabel host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut. Copy and paste konfigurasi bawah ini pada R1. Lalu lanjut, ini kita copy saja. Ini paste saja. Sudah. Lanjut latihan dalam latihan kedua, yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 untuk praktikum gunakan perintah ping untuk memastikan konektivitas end-to-end. Ping beroperasi dengan mengirim paket request echo internet protokol HTTP gini. Lanjut. Langkah 1, uji konektivitas jaringan dan jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Lanjut kita ke PCA, command prompt, kita klikkan ini saat ini ping 92, ping 192, 168, 1.1. Bentar. Nah, di sini sesuai dengan di modul, yaitu berhasil. Lalu kita ping lagi, copy saja biar lebih cepat. Di sini juga berhasil, reply from. Dari PCA, ping alamat tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata IPv4 time to live TTL atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6. Kita langsung saja kita ping yang ini. Bentar. Untuk kita awal ngeping yang ini, kita copy ping. Nah, di sini terlihat untuk yang average round tripnya ini 2 ms ini.
Untuk TTL-nya hop limit di sini 128. So, kita tulis saja ini 2 ms millisecond, ini TTL-nya 128. Begitupun selanjutnya untuk yang lainnya. Buat request timeout, untuk di server kita periksa dulu apakah sudah dikonfigurasi untuk desktop ini. Data belum, kita masukkan terlebih dahulu. Untuk IPv4 nya ini copy saja, dua kosong sembilan 165.200.226. Default gateway-nya otomatis biasanya ini bukan 0, ini 224. Untuk default gateway kita gunakan yang ini. Untuk IPv6 nya kita masukkan yang ini. Ini grafiknya 64. Untuk default bentar, 2001 DB8 RCAD 200 226. Ini slash-nya itu FE nya FE 80 225. Sudah, kita masukkan ping lagi terlebih dahulu.
yang server sehingga terdapat kesalahan di IPv6-nya DB8 ACAD. Oke, sudah selesai. Masuk ke PCA lagi. Sudah tersambung. Langkah selanjutnya yaitu gunakan perintah ping extend pada PCA. Pada command prompt ketik ping, tekan enter. Ini ketik ping. Di sini menggunakan ping menggunakan opsi minte ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Ketik copy saja. Kurang minte, ketik enter saja. Di sini berhasil. Untuk menginstalasi hasil ketika suatu host tujuan tidak dapat dicapai, putuskan disconnection kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown. Matikan interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Lanjut ke ISP, masuk ke interface terlebih dahulu. Bentar. Config terminal, masuk ke interface, G0/0/1, ketikan shutdown. Lalu bisa kita lihat di PCI ini, destination host unreachable. Jika muncul masalah konfigurasi perintah ping akan suatu pesan error. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP perintah no shutdown. Ketikkan perintah no shutdown terlebih dahulu. No shutdown. Maka di sini kita tunggu terlebih dahulu. Berhasil mengirim paket lagi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C. Langkah-langkah di atas dapat diulang alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error di CMP. Pertanyaan, pesan error di CMP apa yang Anda terima? Jawab. Pesan error yang diterima adalah destination host unreachable. Kita copy saja. Lalu enablekan interface gigabit Ethernet 001
Pada router ISP, router menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya setelah sekitar 30 detik. Ping harusnya sukses kembali. Sudah dilakukan seperti tadi. Langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia di perangkat Cisco. Dalam langkah ini, perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch 1. Masuk ke router. Masuk ke enable terlebih dahulu. Lalu klikkan perintah ping ini. Ini copy saja langsung. Nah, di sini sudah seperti di modul, yaitu sukses. Titik eksklamasi tanda seru ini mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router 1 menuju eksternal. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari R1. Kita klikkan langsung ping eksternal V4. Nah, di sini juga sudah berhasil. Pertanyaannya, IP address apa yang digunakan? IP address yang digunakan yaitu ini. Kita copy saja. 209.165.200.226 Jawa. Lanjut, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketika ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan IPv6 tersebut atau eksternal sebagai IPv6 address target. Tekan enter untuk menerima default bagi opsi-opsi lain. Bisa seperti ini, ping. Lalu protokol IP-nya kita masukkan yang IPv6. Nah, untuk IPv6-nya kita copy saja. Untuk repeat count-nya kita kosongin semua sampai tipe escape. Nah, di sini seperti di modul, yaitu berhasil. Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 209 dengan angka ulangan 50.000. Seperti ini. Bisa juga kita coba ping. Protokol IP-nya kita kosongin. Target IP-nya kita menggunakan ini, 209.165.200.226. Kita paste saja. Lalu seperti di modul, yaitu 50.000 untuk perulangannya, 50.000. Kita enter saja. Lainnya enter. Seperti ini outputnya. Huruf U adalah hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat bisa untuk menampilkan huruf U ini di ISP kita shutdown lagi, coba shutdown. Maka di R1 ini muncul U, yaitu tidak menerima pesannya, tidak menerima paket. Untuk menampilkan tanda seru lagi, kita cukup mengaktifkannya lagi, yaitu klik no shutdown. Maka di sini akan menerima paket lagi. Untuk menghentikannya, kita ketikkan saja, klik saja Ctrl Shift 6. Nah, huruf U dan dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable
Suatu error protokol data unit PDU diterima oleh router R1 setiap titik. Dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini 1% dan paket mengalami loss hilang. Anda dapat pula menggunakan perintah untuk hasil yang sama seperti ini, lebih singkat. Seperti ini atau seperti ini. Lanjut. Perintah ping sangat berguna ketika troubleshooting konfigurasi ringan, namun ping dapat menunjukkan lokasi dan masalah pada saat ping tidak berhasil. Lanjut ke latihan 3, menggunakan tracer dan tracer root untuk uji jaringan. Langkah pertama yaitu gunakan perintah tracer PCA ke eksternal. Ke sini, ke command prompt, ketikkan saja tracer 209.165.200.226. Enter saja. Hasil tracer di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP dan ke eksternal. Seperti ini. Berjalan melewati 2 hop router menuju destinasi akhir dari eksternal. Langkah kedua, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Bisa seperti ini, kita klikkan saja tracer. Kita klikkan, kita copy saja. Di sini. Di sini tambahin minus, dan kita enter. Tidak dipuskan. Lanjut. Gunakan perintah tracer root dari router 1 ke eksternal pada command prompt. Ketik tracer root 209.165. Ini copy saja. Invalid comment. Untuk tracer ini tidak ada, dan menu tracer opsi D ini juga tidak ada tampaknya. Lanjut ke langkah 3, yaitu gunakan perintah tracer root dari router 1 ke eksternal. Pada command prompt ketikkan tracer root. Di sini ketikkan di sini juga nampaknya tidak ada. Ini coba juga tidak ada. Nampaknya juga tidak ada tracer root tersebut. Lanjut ke langkah 4, gunakan perintah tracer root dari switch S1 ke eksternal. Pada S1 ketik, lanjut kita close terlebih dahulu. Di S1 masuk ke enable terlebih dahulu. Kita klikkan tracer root ini. Di sini ditampilkan pada satu ketik tracer root. Perintah tracer root mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan datanya atau cukup menekan enter setelah mengetikkan tracer root pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Lanjut ke latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah pertama, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam
ke dalam router ISP. Di ISP kita exit dulu, exit. Oh tidak perlu, kita klik copy saja ini. Nah, langkah kedua dari jaringan R1, gunakan ping dan reset dari atau threshold untuk men-troubleshoot untuk membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan ping dan reset dari PCA. Kita ke PCA terlebih dahulu. Lanjut kita ping. Ping untuk yang ping ke sini, bentar. Di sini 192.8.1.2. Di sini. Nah, di sini berhasil untuk yang S1 masuk ke R1, kita ping R1. Nah, ini IP-nya 192.1.1. Sini juga berhasil untuk R1-nya. Lanjut masuk ke ISP. ISP 192.168.8.1. 8.1. Di sini juga berhasil untuk ngeping GSP-nya untuk yang eksternal 209.165. 209.165. Bentar. 65 200 226. Bentar. Nah, di sini untuk yang mapping ke server, di sini terdapat destination host unreachable, yaitu paket tersebut tidak sampai atau tidak diterima. Anda dapat menggunakan perintah reset untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil reset ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya. Lanjut, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses, yaitu sudah mengeping ke ISP, kita sudah berhasil. Hasil reset dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Di sini benar sesuai modul, yaitu dia dari PCA ngeping ke S1, R1 dan ISP dia berhasil, tetapi dia ngeping ke eksternal ke server tidak berhasil, yaitu destination host unreachable. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Kita klik ke ISP, klikkan show run. Lanjut ketikkan show IP interface brief. Di sini kita output dari perintah show run dan soal mengindikasikan bahwa interface gigabit adalah up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Betulkan persoalan ditemukan. Di sini untuk IP-nya di mana?
di sini tidak sama di Gigabyte Ethernet 001. Sebelumnya yang dikonfigurasi awal untuk USB ini untuk IP address dari IPv4-nya yaitu 209.165.200.225. Tapi di sini 192.168.8.1. Untuk Gigabit Ethernet 0000 ini sudah benar yaitu 64.100.01, tetapi di Gigabit Ethernet 001 ini tidak benar, tidak sesuai dengan yang di awal. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sebentar, betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PC Anda melakukan ping dan reset ke eksternal. Selanjutnya yaitu masukkan ke konfigurasi awal tadi di ISP ini, masuk ke interface G001, enter. Bentar, kita copy saja ini. Ini masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Terminal, masuk ini kontrol, ini paste saja. Sudah, kita ping lagi dari PC A, apakah berhasil? Ini sudah benar 2965.200.225, kita klik enter. Nah, di sini sudah reply, maka berhasil, tidak ada lagi destination host vulnerable, maka troubleshoot untuk ISP tersebut sudah benar. Lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dapat mencegah respon ping atau traceroute dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya yaitu firewall, konfigurasi firewall. Lalu ada konfigurasi NAT salah dan bisa jadi routingnya salah. Kita jawab terlebih dahulu. Firewall, lalu ada konfigurasi NAT yang salah dan routing salah. Lalu pertanyaan yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon itu, apa yang harus dicek? Kita coba ping ke yang tidak ada ini 209, copy saja. Bentar, copy. Nah, di sini ada request timeout pertama. Nah, request otomatis kita copy terlebih dahulu. Request timeout karena pesan tidak ada respon dari penerima si IP ini, tidak ada respon dari penerima IP addressnya dan kita ping. Kita jawab dulu. Karena pesan tidak ada respon dari penerima
IP address-nya. Lalu jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang tidak valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Untuk mengeceknya yaitu bisa dicek lewat firewall yang memblokir paket. Cek firewall yang memblokir paket. Lalu pertanyaan ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan dari perintah ping tersebut? Kita ping juga ini. Nah, di sini terdapat destination host unreachable. Copy saja. Jawab. Artinya yaitu pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Lanjut. Untuk pertanyaan keempat, berapakah nilai IPv4 di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 yang ditentukan perangkat Cisco? Jawab. Untuk IPv4 yang diset oleh host Windows itu 128 dan IPv4 yang ditentukan oleh Cisco itu 255. Windows 128 dan Cisco 255. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapakah nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Untuk IPv6 hop limit yang diatur oleh Windows itu berada di 128 dan untuk nilai IPv6 hop limit yang diset oleh Cisco itu 64. Oleh Windows 128 dan oleh ke 64. Kurang sudah semua. Kurang sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.